Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun masih melalui secara online. Baik anak-anak, sudah siap berbakti? Iya, kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh datang, kami boleh bersyukur, kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu buat kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kami. Berkati kebaktian kami Tuhan mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita muji nama Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Ya, silakan berdiri sayang. Iya, kita menyanyi dengan gerak. Jalan Serta Yesus. Ayo kita mulai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik anak-anak, sudah siap mendengar firman Tuhan? Kita mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Telah Kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan ya, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Kalau tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Puji syukur Tuhan Yesus, karena Kau sudah memimpin di dalam kami memuji-muji nama-Mu. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami, menjadikan hati kami tanah yang subur untuk siap Kau taburi benih kebenaran firman-Mu. Hamba mohon juga pimpinan hikmat-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, menolong kami untuk bertumbuh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mohonkan doa ini. Amin. Nah, anak-anak sudah siap ya untuk belajar firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran 40 ayat yang pertama sampai yang ke-38 dengan tema Kemah Suci. Yuk kita baca bersama ya. Keluaran pasal 40. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu.
Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi, dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakannyalah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakannyalah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu,
dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah bejana-bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh. Anak-anak, kita sudah membaca teks Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, Bu Kris punya gambar nih. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar gereja kita di mana kita beribadah setiap minggunya atau di hari-hari yang lain waktu ada acara gerejawi. Nah, di dalam teks Alkitab tadi kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Bapak Musa untuk apa? Membangun bait suci. Perintah ini diberikan Tuhan saat bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kenapa ya kok dibangun kemah? Kemah suci yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Musa bertujuan untuk apa? Untuk menjadi ruang pertemuan antara Allah dengan umat Israel. Karena di dalam kemah suci inilah bangsa Israel di tengah-tengah perjalanannya perlu apa? Menjalin relasi. Apa itu relasi? Berhubungan ya, berhubungan dengan Allah, bersekutu dengan Allah dan juga dengan sesama umat Israel. Sehingga fungsi kemah suci ini adalah pertemuan antara Allah dengan umat Israel. Karena di dalam kemah suci inilah Allah berdiam diri di antara orang-orang Israel. Nah, di saat Allah berdiam diri di kemah suci berupa tiang awan saat siang hari dan tiang api saat malam hari ini menunjukkan keberadaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Satu hari kalau tiang awan itu naik, maka itu adalah sebagai perintah bahwa orang Israel juga harus berangkat lagi
berangkat lagi untuk melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Nah, anak-anak, mungkin sekarang kita sudah tidak bisa menjumpai kemah suci. Karena apa? Sekarang kita beribadah itu di gedung gereja, seperti gambar gereja kita di awal tadi. Sejak dibangunnya Bait Allah, kemah suci ini sudah tidak ada, digantikan dengan Bait Allah. Lalu sekarang berubah menjadi apa? Gedung gereja. Di mana gedung gereja ini juga adalah apa? Tempat Allah bertahta, tempat Allah bersemayam. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus bertemu dengan Allah. Lewat apa? Lewat peribadatan. Oleh karena itu kita harus apa? Hadir, datang ke gereja untuk bersama-sama apa? Bersekutu dengan Allah dan dengan sesama. Lalu mungkin ada yang tanya, wah Bu Kris, aku kan bisa ibadah online. Terus mungkin ada yang ngomong juga ya, ibadah kan bisa di mana saja Bu Kris. Nah, Bu Kris punya video nih, kita lihat ya videonya. Video ini menjelaskan bahwa selembar kertas itu akan terbakar di bawah terik matahari apabila ada kaca pembesar yang memfokuskan sinar matahari itu lewat kaca pembesar ke kertas yang ada di bawahnya, dan akhirnya kertas itu nanti akan terbakar. Nah, demikian juga kita, ya. Mungkin kita bisa berdoa di rumah, kita bisa memuji-muji Tuhan di rumah, kita bisa belajar firman Tuhan di rumah. Tetapi seringkali kalau kita melakukan itu sendirian, ya, banyak sekali gangguannya. Mungkin ada yang bilang, oh Allah itu kan di mana-mana toh Bu Kris. Jadi bisa, ya kayak tadi disebutkan Bu Kris, belajar firman Tuhan di rumah, lewat online, bisa memuji-muji Tuhan di rumah. Tapi pengarahan hati kita itu tidak bisa fokus. Seperti kertas tadi, kalian bisa bawa tuh kertas itu ya di bawah terik matahari kemana-mana. Dapat sinarnya enggak? Dapat, ya. Bisa terbakar enggak? Enggak bisa, karena fokus dari sinar matahari itu tidak langsung mengenai kertas. Beda kalau kertas itu dikasih kaca pembesar yang mengarahkan sinar matahari ke kaca pembesar, dilanjutkan ke kertas, maka kertas itu akan terbakar. Kita juga seperti itu, kita akan lebih fokus, bisa merasakan kehadiran Allah yang tidak terbatas itu melalui peribadatan di gereja.
Karena apa? Kalau kita hadir di gereja, maka fokus kita, pikiran kita saat itu hanya terarah di mana? Di dalam ibadah. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan menerima firman Tuhan secara fokus. Dengan seperti itu, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara maksimal. Kita bisa merasakan, oh Tuhan hadir. Tuhan menyapa saya melalui apa? Bisa melalui puji-pujian dan juga pelayanan firman Tuhan. Nah, anak-anak, oleh karena itu, mari melalui tema Kemah Suci ini kita bersama-sama belajar. Satu, bahwa di dalam Kemah Suci itulah Allah hadir. Bahwa melalui peribadatan itulah kita bisa bertemu dengan Allah. Saat ini, sekarang ini, kita bisa merasakan Allah yang tidak terbatas itu di mana saja. Tetapi akan lebih baik dan lebih fokus merasakan kehadiran Allah itu dalam hidup kita melalui apa? Peribadatan di gereja, gitu. Bisa memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan secara lebih fokus. Mari melalui pembelajaran firman Tuhan pagi ini kita mau menyediakan waktu untuk bersekutu, beribadah di dalam gereja, tekun dan rajin, sehingga kita akan boleh semakin merasakan kehadiran Allah itu di dalam kehidupan kita melalui peribadatan kita setiap minggu di gereja. Nah, ayat hafalan kita pagi ini terambil dari Ratapan 5 ayatnya yang ke-19. Yuk kita sama-sama baca ya. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mari kita mengakhiri belajar firman Tuhan pagi ini di dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh rajin, untuk kami boleh setia berjumpa dengan Engkau melalui ibadah di gereja bersama-sama dengan teman-teman kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh setia sehingga Tuhan kami boleh semakin mengasihi Engkau seperti Engkau sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kasih pada kita melalui mama, melalui papa. Oleh karena itu, saat ini kita waktunya mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang diberikan pada anak-anak melalui mama papa kita dengan lagu apa sayang? Ku beri persembahan. Mari kita puji nama Tuhan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu yang merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan beri
Mari anak-anak kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan Tuhan. Berkati Tuhan guru-guru yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini di dalam nama-Mu saja. Amin. Iya anak-anak, ada sukacita hari ini? Tentunya kita sudah bisa memuji nama Tuhan, kita sudah mengucap syukur pada Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya ada sukacita di hati kita. Mari kita puji nama Tuhan dengan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Baik anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita di dalam doa. Tapi sebelum berdoa, kita puji nama Tuhan dulu ya. 1, lipat tangan. Terus yang kedua, tutup mata. Yang ketiga, tunduk kepala. Kita mau ngapain? Berdoa kepada Tuhan. Ayo sikapnya yang baik ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kita pujikan lagu 1 lipat tangan. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkanlah pada kami selalu bersukacita, selalu taat kepada Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami di dalam bekerja, orang tua kami di dalam membimbing kami, juga guru-guru kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh sisa kehidupan kami di dalam nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.